5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri benda-benda yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Adik-adik perhatikan gambar Udin dan Lani berikut ini. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Adik-adik, dari bacaan ini kita jadi tahu ya bahwa kucing itu termasuk benda yang hidup atau makhluk hidup. Sedangkan boneka itu benda tak hidup atau benda yang tidak hidup ya. Kalau kucingnya Udin ini membutuhkan makan setiap hari. Kalau bonekanya Lani tidak perlu makan. Adik-adik, buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar berikut ini. Di sini ada dua benda, yaitu kucing dan kursi. Nah, adik-adik ya, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang di sini adalah kucing. Nah, kucing ini bisa bergerak ya. Kucing ini bergerak, lalu kucing itu bernafas. Lalu kucing itu membutuhkan makanan dan minuman. Kalau kursi nih adik-adik, apakah kursi bergerak? Tidak ya adik-adik ya, kursi itu tidak bergerak. Lalu kursi itu tidak bernafas seperti hewan dan manusia. Kursi tidak membutuhkan makanan dan minuman. Dari ciri-ciri ini kita jadi tahu bahwa kucing itu termasuk benda hidup atau makhluk hidup, dan kursi adalah benda tak hidup atau makhluk yang mati, makhluk yang tidak hidup adik-adik, atau bukan makhluk ya di sini tapi benda yang tidak hidup. Adik-adik, salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini dan ikuti sesuai contoh. Coba adik-adik tulis ya kalimat ini, dua kalimat ini menggunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, kucing benda hidup. Nah, kalian bisa tuliskan ya, kucing benda hidup. Lalu yang kedua, kursi benda tak hidup ya. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik perhatikan ketiga gambar ini. Ketiga gambar ini adalah gambar dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Kalau bola di sini termasuk benda tak hidup ya adik-adik ya. Di sini juga ada burung. Burung itu termasuk benda hidup. Lalu adik-adik dari gambar-gambar ini kita jadi tahu bahwa benda hidup seperti makhluk hidup, manusia dan hewan itu pasti bergerak. Ya, ini semua bergerak kan adik-adik, bernafas juga, membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman.
Adik-adik, ciri benda hidup diantaranya itu dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan itu bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup itu tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri itu biasanya menggunakan mesin adik-adik. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Seperti kita ya adik-adik ya. Kita bisa berjalan dan berlari, tapi tidak bisa terbang ya. Yang bisa terbang adalah burung. Apakah adik-adik dapat berjalan dan berlari? Tentunya dapat ya adik-adik ya. Cobalah berjalan dan berlari sesuai irama. Lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Lalu lakukan kegiatan seperti gambar berikut ini. Yang pertama nih adik-adik, kalian melakukan gerakan berjalan. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Lalu adik-adik, yang kedua, gerak berjalannya adalah tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Nah ini ya, tangannya dikepalkan seperti ini. Lalu gerakan yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Adik-adik, ketika kita mengayunkan tangan kita, itu harus berlawanan dengan kaki kita yang melangkah. Misalnya kalau kaki kanan kita yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Kalau kaki kiri kita melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan. Adik-adik, gerakan berjalan yang keempat adalah berjalanlah mengikuti irama dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Setelah berjalan, kalian lakukan gerak berlari. Saat berpindah gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Di sini adik-adik, gerak berlari yang pertama adalah badan sedikit dicondongkan ke depan ya, badan agak condong ke depan. Lalu lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Ya, lebih tinggi daripada jalan adik-adik. Gerakkan kaki dipercepat dari gerak jalan. Jadi berbeda ya, kalau jalan kan pelan-pelan, kalau berlari itu gerakan kakinya dipercepat adik-adik. Nah sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Hitungan yang pertama sampai keempat adik-adik lakukan gerakan berjalan ini saja. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu hitungan pertama sampai keempat. Nah ketika nanti di hitungan kelima sampai ke-8, kalian lakukan gerakan berlari. Ya, hitungan pertama sampai keempat berjalan, lalu hitungan kelima sampai ke-8 baru kalian berlari. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari itu termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita itu tetap sehat dan kuat adik-adik. Jadi rajinlah berolahraga ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.